Tahu nggak sih, Eropa baru aja bikin regulasi yang cukup ketat soal AI ataupun kecerdasan buatan yang makin kesini perkembangannya makin nggak kira-kira, makin nggak jelas, makin jauh ke sana gitu. Dan sejauh apa dampaknya dengan industri IT di dunia? Mari kita bahas di segmen baru kita, PEM Channel tambah smart. So let's check it out. Kisah ini bermula pada Desember 2022. Negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa setuju untuk mengesahkan Artificial Intelligence Regulation atau AI Act. Regulasi ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat pengawasan pada pengembangan dan penggunaan AI, khususnya dalam transparansi data yang digunakan untuk melatih AI serta akuntabilitas AI. Nah, beberapa bulan kemudian pada April 2023, anggota Parlemen Eropa memanggil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk mengadakan pertemuan global terkait AI. Nah, pertemuan itu diharapkan bisa menjadi tempat diskusi tentang panduan untuk mengembangkan, mengendalikan, dan menggunakan AI. Namun, keputusan Uni Eropa tersebut untuk membuat regulasi terkait AI justru memunculkan tantangan baru bagi OpenAI, salah satu kreator dari ChatGPT. Nah, dalam diskusi panel di University College of London, CEO OpenAI Sam Altman mengungkap bahwa OpenAI akan berusaha untuk mematuhi AI Act. Namun, OpenAI juga skeptis pada regulasi tersebut karena di bawah AI Act, ChatGPT dan GPT-4 akan masuk dalam kategori high risk. Dengan begitu, mau tidak mau OpenAI harus mematuhi sejumlah peraturan ekstra. Kami akan mencoba untuk mematuhi peraturan yang ada, kata Altman dikutip dari Time. Jika kami bisa patuh pada peraturan yang ada, kami akan patuh. Tapi jika kami tidak bisa mematuhi regulasi yang sudah ditentukan, kami akan berhenti beroperasi. Kami akan mencoba untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tapi kami juga tentu punya keterbatasan teknis. Altman merasa AI Act yang dirancang oleh Uni Eropa punya cakupan yang sangat luas. Melalui regulasi tersebut, Uni Eropa bahkan bisa mengubah definisi dari General Purpose AI System menurut Reuters ya. Lebih lanjut, Altman menjelaskan salah satu yang memberatkan OpenAI untuk mematuhi AI Act adalah keharusan bagi perusahaan AI untuk mengungkap material yang digunakan saat melatih AI mereka, termasuk material yang memiliki hak cipta. Nah, memang masalah hak cipta di industri AI ini layaknya benang kusut yang harus diurai. Pasalnya, untuk melatih AI, perusahaan perlu untuk menggunakan material dalam jumlah yang sangat banyak, baik berupa tulisan, foto, video, dan lain sebagainya. Hanya saja nggak jarang material tersebut memiliki hak cipta dan perusahaan AI menggunakan material tersebut tanpa izin dari sang kreator ataupun pemegang hak cipta. Nah, kekhawatiran lain yang muncul akan maraknya penggunaan AI seperti ChatGPT adalah kebocoran data. Di pertengahan Mei 2023, Apple bahkan memutuskan untuk melarang semua karyawan mereka menggunakan ChatGPT atau AI tools dari pihak ketiga. Alasan Apple adalah mereka khawatir akan AI tools yang digunakan oleh karyawan menyimpan data perusahaan di server perusahaan lain. Hal ini memunculkan resiko data rahasia Apple bocor keluar. Nah, draft dari AI Act buatan Uni Eropa sekarang dinilai terlalu mengekang kalau kata Altman ya. Tapi kami dengar peraturan tersebut masih akan diubah dan bisa di-customize kapan waktu. OpenAI pun akan tetap bertahan di Eropa. Menariknya, beberapa hari setelah Altman mengungkap bahwa OpenAI bisa saja berhenti beroperasi di Eropa, dia berubah pikiran ternyata. Melalui akun Twitter, Altman mengatakan bahwa OpenAI masih akan beroperasi di Eropa dan tidak berencana untuk pergi menjauh dari Eropa. Memang ketika Altman menyebut bahwa OpenAI bisa saja berhenti beroperasi di Eropa, dia mendapatkan kecaman dari para regulator di Uni Eropa. Salah satunya itu Thierry Breton. Ia adalah salah satu komisaris untuk internal market dari Uni Eropa. Setelah mengumumkan bahwa OpenAI tidak akan pergi dari Eropa, Altman menghabiskan 1 minggu untuk bertemu dengan para regulator dari Jerman, Polandia, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Nah, dalam pertemuan tersebut dia berbicara tentang masa depan AI dan peranan ChatGPT di dalamnya. Sebelum itu OpenAI juga pernah mendapatkan kritik. Ketika itu kritik yang dilayangkan pada OpenAI adalah terkait keengganan mereka untuk mengungkap dataset yang mereka gunakan saat melatih model AI terbaru
terbaru di ChatGPT-4. OpenAI sendiri membela diri dengan menyebutkan bahwa mereka tidak mau buka-bukaan tentang dataset yang mereka gunakan demi menjaga keamanan dari data tersebut. Alasan lain adalah mereka tidak ingin langkah yang mereka ambil ditiru oleh pesaing mereka. Namun tampaknya alasan OpenAI ini tetap tidak bisa diterima oleh para regulator Uni Eropa. Kami membuat regulasi untuk mendorong perusahaan bersikap transparan. Transparansi perusahaan akan menjadi bukti bahwa mereka dan produk AI yang mereka buat memang bisa dipercaya, kata Dragos, salah satu anggota Parlemen Eropa asal Romania. Nah, dikutip dari IT News, saya tidak melihat alasan mengapa sebuah perusahaan tidak mau terbuka. Sementara itu, Kim van Sprentak, anggota Parlemen Eropa dari Belanda, berharap bahwa koleganya tidak gentar dalam menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan teknologi dan mempertahankan AI X kepada Reuters. Dia berkata, "Saya harap kami akan tetap kukuh dalam memastikan perusahaan-perusahaan untuk mematuhi peraturan terkait standar transparansi dan keamanan data, serta dampaknya pada lingkungan." Nah, terlepas dari semua itu, harus diakui memang perkembangan teknologi AI makin kesini makin gak terbendung. Dan bahkan bisa dibilang kini AI siap menggerus hampir semua lini industri. Gak hanya laptop, PC dengan Nvidia-nya yang punya DLSS ataupun AI engine lain, tapi hal sekecil jam tangan aja kini udah dilengkapi AI, membuat kehidupan manusia makin bergantung dengan AI. Ya tentu gua pun berharap meskipun perkembangan AI makin pesat dan gak terbendung, harapannya tentu manusia-manusia kayak kita pun bisa menaikkan level diri kita, biar value kita sebagai manusia as a ciptaan Tuhan yang sempurna bisa terus eksis tanpa khawatir keberadaannya terancam dengan AI di masa depan. Sekian, gua Yusril dari PM Channel, see you.